Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Iman Fauzi Muhajir. NIM 21221041041073 dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Aliyah Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ICT. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ibadah. Apa sih itu ibadah? Banyak orang yang bertanya tentang ibadah itu adalah hal-hal yang menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya benar. Dan itu adalah salah satu arti dari ibadah. Nah, di sini dijelaskan ibadah adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah. Pelaksanaan ibadah ini harus melibatkan hati, lisan, dan anggota badan. Mengapa demikian? Karena tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia dalam surat Az-Zariyat. Tidak semata-mata Allah menciptakan manusia dan jin dan malaikat salah satunya untuk beribadah kepadanya. Nah, berarti di sisi lain secara garis besar bahwa manusia itu harus beribadah menggunakan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, seperti yang disebutkan tadi, menggunakan hati, lisan, dan anggota badan juga. Nah, bagaimana sih cara beribadah dengan hati? Nah, satu, ketika kita beribadah dengan hati, itu kita tidak bersuudzon. Nah, bersuudzonnya kepada siapa? Jangankan bersuudzon kepada manusia, bersuudzon kepada Allah pun itu kita tidak boleh. Begitu. Itu salah satu bentuk menjauhi larangannya. Nah, yang kedua, menggunakan lisan. Nah, menggunakan lisan ini bagaimana dengan beribadah menggunakan lisan? Beribadah menggunakan lisan ini bisa juga dengan kita menyampaikan atau berdakwah salah satunya, dan juga dengan senyum yang paling mudah. Karena kan banyak orang juga yang menyebutkan bahwa senyum adalah ibadah. Nah, mengapa sih senyum ini bisa menjadi ibadah? Dan ternyata secara psikologis, ketika kita melemparkan senyum kepada seseorang, kita juga telah membagikan atau memberikan kebahagiaan kita kepada orang lain, yang pada akhirnya orang lain pun akan membalas senyum kita. Nah, ketika kita senyumnya ikhlas, orang lain pun akan melemparkan senyum kembali kepada kita dengan ikhlas. Nah, itu sudah salah satu termasuk menjadi ibadah yang paling mudah. Nah, untuk selanjutnya, untuk berdakwah. Nah, berdakwah ini juga ada ilmunya. Nah, untuk di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini dibahas juga tentang apa itu dakwah dan bagaimana cara dakwah yang baik dan benar. Seperti itu. Salah satu hal yang mudah adalah dengan kita menyampaikan hal-hal yang baik yang kita ketahui kepada orang lain. Bisa dengan memberikan saran, menasihati, dan tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Begitu. Nah, yang terakhir adalah dengan anggota badan. Bagaimana dengan anggota badan? Selain lisan, nah berarti kita bisa menggunakan tangan kita untuk beribadah. Bagaimana cara menggunakan tangan kita untuk beribadah? Salah satunya kita dengan menolong orang lain yang sedang kesusahan. Dengan kaki kita, bagaimana cara kaki kita untuk beribadah? Dengan melangkahkan kaki kita untuk bersekolah, mencari ilmu, bekerja, apalagi untuk beribadah di masjid, itu sudah salah satu pahala sebetulnya. Itu sudah menjadi salah satu langkah, bukan langkah, tapi itu sudah menjadi salah satu bagian dari ibadah sebetulnya. Begitu. Jadi rekan-rekan semua di sini atau teman-teman YouTube sekalian, ketika teman-teman melangkahkan kakinya ke masjid,
itu kaki kita sudah dihitung sebagai ibadah. Lalu ketika kita menolong seseorang yang sedang kesusahan, ada orang yang terjatuh kita bantu untuk membangunkan, atau ada orang yang sedang terlihat seseorang yang sedang berat membawa sesuatu, kita bantu, itu sudah termasuk menjadi salah satu ibadah yang paling ringan sebetulnya. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa manfaat juga dalam beribadah, yaitu yang pertama adalah jalan menuju takwa. Nah, bertakwa berarti berusaha untuk menunjukkan penghambaan kepada Allah dengan ibadah ke depannya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, saya bacakan terjemahnya saja. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Di sini sudah jelas. Berarti salah satu jalan untuk bertakwa itu ya kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, begitu. Yang kedua, menenteramkan hati. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah sehingga seseorang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun akan selalu mengingatnya atau zikrullah. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, maka hatinya pun akan merasa selalu tenang dan tentram. Disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Mengapa ketika kita mengingat Allah hati kita menjadi tentram? Karena begini, sebetulnya manusia itu sangat membutuhkan kekuatan adikodrati. Nah, adikodrati ini adalah kekuatan yang di atas kekuatan manusia. Begitu. Ketika manusia meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi lagi daripada kekuatan manusia, yaitu kekuatan Allah, mereka akan tenang dan mereka pun tidak akan takut menghadapi apapun, permasalahan sebesar apapun ketika mereka mengingat Allah dan mereka meyakini bahwa Allah akan menolong mereka atau akan menolong kita. Maka tidak ada lagi yang bisa membantah atau menghalang-halangi orang tersebut untuk menyelesaikan masalah. Begitu, itu salah satunya. Dan ibadah juga sebetulnya bisa menjadi salah satu sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika kita selesai sholat, itu kita akan berdoa. Nah, doa juga menjadi salah satu ibadah sebetulnya, karena di sisi lain doa juga itu mengingat kepada Allah gitu. Jadi secara tidak langsung doa pun menjadi salah satu ibadah itu. Nah, yang ketiga adalah bekal kebahagiaan hidup di akhirat. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara yang berfungsi sebagai jalan menuju kehidupan yang abadi dan lebih baik, yaitu kehidupan di akhirat. Segala apa yang diperbuat manusia di dunia akan berdampak pada kondisi kehidupannya di akhirat, termasuk kegiatan ibadahnya, terutama ibadah sholat. Rasulullah menegaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab dan akan menjadi ukuran terhadap baik buruknya amal seseorang. Nah, sering juga disebutkan bahwa sholat adalah tiangnya agama. Nah, berarti di sini sudah dijelaskan mengapa kita harus mendirikan sholat. Karena salah satu alasannya adalah sholat menjadi tolak ukur bahwa amal yang dilakukan oleh seseorang tersebut baik atau buruk, begitu. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, terkadang ketika kita setelah selesai sholat, alangkah lebih baiknya ketika kita mengkaji kembali, ketika kita melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa harus dikaji kembali? Apakah ketika kita menjalankan sholatnya betul atau tidak, benar atau tidak, khusyuk atau tidak. Makanya setelah selesai sholat, kita masih menjalankan hal-hal yang munkar, seperti itu. Singkatnya mungkin seperti itu. Sekian video pendek dari saya. Tidak banyak yang ingin disampaikan, sebetulnya masih banyak lagi manfaat-manfaat beribadah, hanya saja mungkin dari segi waktu tidak mencukupi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.